إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Umat al-Islam, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, apa yang membuat banyak manusia masuk ke dalam api neraka? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dua perkara. Yang pertama adalah lisannya, dan yang kedua adalah kemaluannya. Maka dari itulah ya akhwat Islam, kewajiban kita untuk menjaga lisan dan kemaluan kita. Terutama lisan kita, betapa berhaknya ia untuk dipenjara. Betapa banyak manusia yang dimasukkan ke dalam api neraka akibat lisannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an tentang kepala urusan, tentang puncak segala urusan dan tiang agama ini. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa kunci semua itu adalah lisannya. Lalu kemudian Mu'adz bin Jabal berkata, wa inna la mu'akhaduna lima takallamu bih. Apakah kita akan disiksa akibat daripada ucapan lisan kita, wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? Sakilatka ummuka ya Mu'adz, fahal yakubbun nas ala wujuhihim aw ma'aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Betapa banyak, kata Rasulullah, manusia yang ditelungkupkan ke dalam api neraka di atas wajah-wajah dan tengkuk mereka akibat daripada lisan-lisan mereka. Umat al-Islam, lisan sesuatu yang tak bertulang namun bahayanya sangat besar. Di antara bahaya lisan yang paling besar yaitu berucap dan berbicara dalam agama dengan tanpa ilmu. Berbicara hanya sebatas dengan akal. Berbicara hanya sebatas dengan pendapat tanpa ada keterangan dari Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ketika menyebutkan tentang keharaman-keharaman yang Allah haramkan. Allah berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahish ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Katakan, yang diharamkan oleh Rabbku yang pertama yaitu fahisyah, yang tampak maupun yang tersembunyi. Yang kedua, dosa. Yang ketiga, berbuat zalim dengan tanpa hak di muka bumi ini. Dan yang keempat, kamu mempersekutukan Allah, berbuat syirik. Padahal syirik, saudaraku, dosa yang sangat besar di sisi Allah. Siapapun yang wafat di atas syirik, dia tidak akan dimaafkan oleh Allah.
Dia akan kekal dalam api neraka. Tapi ternyata ayat itu Allah tidak menutup dengan dosa syirik, saudaraku sekalian. Tapi Allah menutup dengan firman-Nya, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan kamu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Kenapa demikian? Para ulama menjelaskan, li'annal qaul 'ala Allah bighairi ilm umdatud dhalal. Karena berkata atas Allah, berbicara tentang agama Allah dengan tanpa ilmu, itu sumber berbagai macam kesesatan. Berbagai macam kesyirikan muncul akibat berbicara tanpa ilmu. Berbagai macam kebid'ahan dan kesesatan, penyimpangan-penyimpangan dari agama ini muncul akibat daripada berkata tanpa ilmu, ya akhal Islam. Hanya berbicara dengan pendapat dan ra'yu semata. Tidak pernah berusaha melihat qala Allah, qala Rasul, dan apa yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kata Imam Az-Zahabi, al-ilmu qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabah, wa laysa bitamwih, mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan, bainan nasi wa baina ra'i faqih. Ilmu itu hakikatnya firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang dipahami oleh para sahabatnya. Ilmu itu bukan Anda mempertentangkan antara pendapat ulama dengan dalil dari Allah dan Rasulnya. Umat al-Islam, betapa banyaknya di zaman ini orang-orang yang berbicara dalam agama hanya sebatas dengan akal semata. Hanya karena dia merasa titelnya telah profesor, dia merasa dia seorang intelek, lalu ia berbicara dalam agama hanya sebatas dengan akal dan pendapatnya saja. Subhanallah. Padahal ya akal Islam, kalau kita perhatikan sejarah Islam, semua penyimpangan yang muncul dalam agama ini, semua berasal daripada berkata tanpa ilmu. Allah berfirman, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Jangan kamu mengatakan, jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmunya padanya. Ingat kata Allah, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya akhal Islam, apabila kita tidak punya ilmu, bukankah lebih baik kita berkata tidak tahu? Apabila kita tidak punya ilmu, bukankah lebih baik kita bertanya kepada para ahli ilmu dan ulama? Itu yang diperintahkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanya ahlinya jika kalian tidak tahu. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi ada seorang sahabat yang kepalanya belah karena terkena batu. Kemudian dia pun junub di malam harinya. Lalu ia bertanya kepada para sahabatnya, adakah saya keringanan untuk tidak mengguyur kepala saya ketika saya mandi? Maka para sahabatnya berkata tanpa ilmu dan berkata, tidak ada keringanan. Maka ia mengguyur pun, ia pun meninggal dunia. Sampailah berita itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW marah dan bersabda, qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya, semoga Allah memerangi mereka itu, kata Rasulullah. Ala sa'alu idh lam ya'lamu. Kenapa mereka tidak bertanya ketika mereka tidak punya ilmunya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban kita ya akhal Islam, agama ini milik Allah. Agama ini tidak diletakkan pada akal-akal manusia. Maka kewajiban kita, siapapun yang ingin berbicara tentang din, tentang agama, kewajiban kita adalah mana dalilnya, keterangannya dari Allah dan Rasulnya. Ingat, agama ini milik Allah. Allah berfirman, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah, milik Allah lah agama yang murni ini. Rasulullah SAW saja ya akhi, tidak berani berbicara tentang agama tanpa ilmu. Ketika Umar bin Khattab meminta kepada Rasulullah,
supaya menyuruh istri-istrinya untuk memakai hijab. Dan saat itu belum ada ayat tentang hijab. Belum ada perintah untuk memakai jilbab. Maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, ala tahjub nisa'ak. Kenapa engkau tidak suruh istri-istrimu untuk memakai hijab? Supaya orang-orang yang melihatnya terjaga pandangan mereka. Namun Rasulullah tidak berani. Mengapa Rasulullah tidak berani? Karena belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kemudian Allah pun turunkan ayat hijab, menyetujui usulan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah SAW mendengar seorang tokoh munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia, maka anaknya seorang sahabat yang mulia minta kepada Rasulullah supaya menyolatkan ayahnya itu. Maka Rasul pun mau menyolatkannya. Lalu Umar bertanya, bukankah ia musuh Allah? Tapi Rasulullah SAW tidak berani untuk meninggalkannya karena belum ada larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak lagi kisah-kisah yang akal Islam yang menunjukkan kalau Rasulullah saja tidak berani mensyariatkan dalam agama kalau belum ada wahyunya dari Allah. Lalu siapa kita? Kita bukan Rasul, bukan Nabi. Siapa kita? Lalu kemudian kita berani untuk membuat syariat dalam agama, membuat ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kewajiban kita ya akhal Islam, ittiba'. Ikuti Rasul SAW. Lihat dalilnya. Ingat agama kita ini milik Allah. Kewajiban kita, siapapun yang berbicara tentang agama, harus ada keterangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mencela orang-orang yang membuat syariat yang Allah tidak izinkan. Allah berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'dzam bihillah. Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang mensyariatkan untuk mereka dari agama ini sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah? Siapapun Anda, bahkan seorang ulama pun tidak punya hak untuk membuat syariat tanpa ada keterangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummatal Islam. Dalam ilmu dunia saja kita ingin mengambil ilmu dari ahlinya, yang benar-benar ahli di bidangnya. Namun anehnya, banyak di antara kita ketika mengambil ilmu dari siapa saja dalam masalah agama ini. Bahkan dari pelawak, bahkan dari bintang film, yang mereka notabene tidak ada sama sekali latar belakang belajar tentang agama. Tiba-tiba ia ceramah di mana-mana tentang din. Lalu kemudian kita ambil ilmunya padahal kita tahu dia bukan ahli agama. Subhanallah, di mana akal-akal kita? Di mana selama ini yang kita ketahui ya akhul Islam, bahwasanya agama kita ini ilmiah. Kalau dalam ilmu dunia saja kita perlu untuk melihat alasan-alasan argumentasi, kita perlu untuk mengadakan sebuah penelitian dan yang lainnya. Ternyata dalam masalah agama kita ternyata menjadi orang yang bodoh, pandir, bagaikan burung beo yang hanya bisa ikut-ikutan tanpa berusaha melihat dalil dari Allah dan Rasul-Nya. Padahal Allah telah menurunkan Al-Quran. Rasulullah sudah menyampaikan hadis-hadisnya. Para ulama sudah mensyarah dalam kitab-kitab mereka. Tidakkah ada kita keinginan untuk kita menggali apa yang telah ditulis oleh para ulama kita dalam kitab-kitab mereka. Supaya kita tidak berbicara tanpa ilmu dalam agama ini ya akhwal Islam. Maka pada waktu itu kita pun menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan akhirat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid.
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحاجات. اللهم أصلح ولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم أصلح شبابنا يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم وأذل الشرك والمشركين. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Diisi saf yang kosong. Jangan sampai ada saf yang kosong, Pak, karena akan diisi oleh syaitan. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam.